Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Heni. Saya Enrico Bramantio Adi Nugroho dari kelas 11 MIPA 4, absen 12, akan memberikan presentasi tentang materi karya tulis ilmiah. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tujuan dari karya ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Tujuan yang keempat yaitu untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan saya paparkan tentang manfaat dari karya ilmiah. Manfaat dari karya ilmiah yaitu yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang berikutnya akan saya paparkan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Saya di sini mengambil 6 jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi ini berisi tulisan yang sistematis, yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain yang didasarkan dengan fakta-fakta yang lainnya. Kemudian jenis karya ilmiah yang kedua yaitu tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana. Tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Kemudian yang ketiga ada makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Yang keempat ada disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sah dengan analisis yang terperinci. Kemudian yang kelima ada kertas kerja. Kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam dan biasanya dipresentasikan pada seminar yang dihadiri oleh para ilmuwan. Kemudian jenis karya ilmiah yang terakhir adalah artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel. Di bagian ini akan saya paparkan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif. Disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang ketiga, struktur karya ilmiah sangat ketat. Dan yang terakhir, komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun, pada intinya, karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya akan saya bahas tentang kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah yang pertama yaitu pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal atau bersifat umum, seperti menggunakan kata ganti penulis atau peneliti. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu karya ilmiah banyak menggunakan kata pasif. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Reproduktif di sini artinya dalam penyampaian informasi dalam karya ilmiah harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bisa bermakna ganda. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu
Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Denotatif yaitu makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Kemudian akan saya bahas tentang bentuk karya ilmiah. Adapun bentuk karya ilmiah terbagi menjadi tiga, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer dapat dinyatakan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasanya biasanya bersifat santai atau populer. Kemudian, karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam beberapa media massa, contohnya dalam koran ataupun majalah. Yang kedua yaitu bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk semi formal ini terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam bentuk semi formal ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Kemudian yang terakhir ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Biasanya digunakan dalam mengajukan skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian akan saya jelaskan tentang unsur-unsur dari karya ilmiah bentuk formal ini. Yaitu, yang pertama ada judul, yang kedua ada tim pembimbing, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada abstrak, yang kelima ada daftar isi, yang keenam ada pendahuluan, yang ketujuh ada bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, yang kedelapan adalah bab metode penelitian, yang kesembilan ada bab pembahasan hasil penelitian, dan yang ke-10 ada bab simpulan dan rekomendasi, yang ke-11 ada daftar pustaka, yang ke-12 ada lampiran-lampiran, dan yang terakhir ada riwayat hidup. Pada bagian ini akan saya jelaskan tentang sistematika dari karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah yang saya ambil di sini, saya ambil sistematika karya ilmiah secara umum, yang dimana bab satunya adalah bab pendahuluan. Bab 1 atau bab pendahuluan terdiri dari 4 bagian, yaitu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Saya akan bahas yang pertama yaitu latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan atau ditujukan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas di dalam karya tulis ilmiah, baik itu untuk pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitannya dengan kehidupan pada umumnya. Kemudian bagian kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya terdiri dari argumentasi atau pertanyaan kritis yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, yang dimana masalah penelitian ini tercantum dalam latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu pada bagian rumusan masalah. Dan yang terakhir, di bab pendahuluan ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi uraian mengenai hasil karya tulis ilmiah, seperti apa saja yang diunggulkan dan apa yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Selanjutnya, yaitu bab kedua ada kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari ada landasan teori dan hipotesis penelitian. Yang pertama landasan teori. Landasan teori ini adalah seperangkat konsep batasan dan proporsi yang dapat menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah. Kemudian bagian yang kedua dari bab 2 kerangka teori yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini berarti kesimpulan sementara kerangka pemikiran dari seorang peneliti. Kemudian kita lanjutkan ke bab 3 yang mana berisi tentang metode penelitian. Bab 3 ini terbagi menjadi 5 bagian utama. Bagian yang pertamanya yaitu tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama jenis penelitian dari tujuan dasarnya. Yang kedua, jenis penelitian dari tempat pelaksanaannya. Yang ketiga, jenis penelitian dari tujuan umumnya. Yang keempat, jenis penelitian dari sifat-sifat masalahnya.
Dan yang terakhir, jenis penelitian dari ruang lingkup pengujiannya. Bagian yang selanjutnya yaitu ada definisi konsep dan operasional variabel. Di sini, definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian. Sedangkan definisi operasional adalah variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Bagian yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Bagian yang keempat yaitu ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Di bagian ini berisi uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data-data tersebut. Kemudian, bagian terakhir dari bab 3 yaitu tentang teknik analisis atau pengujian data. Teknik analisis atau pengujian data ini berisi tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisisan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, yaitu ada bab 4 tentang pembahasan penelitian. Bab 4 ini, bagian pertamanya berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Bagian ini berisi tentang uraian secara umum tentang objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian bagian yang keduanya berisi tentang deskripsi dari hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian ini biasanya diberikan tentang uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian bagian yang ketiga ada pengujian tentang hipotesis. Di bagian ini diuraikan tentang pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung hipotesis yang ada, maka dapat diterima. Jika tidak mendukung, berarti tidak dapat diterima. Kemudian yang terakhir di bab 4 yaitu tentang interpelasi hasil pengujian hipotesis. Kemudian di sistematika karya ilmiah yang terakhir yaitu ada bab 5 yaitu bab penutup. Bab penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka, dan ada lampiran. Selanjutnya, akan saya berikan contoh tentang karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. Karya tulis ilmiah ini disusun oleh Enrico Bramantyo Adinugroho dari kelas 11 MIPA 4, absen 12, dengan guru pembimbing Bu Heni SPD, dan dibuat di SMA Negeri 71 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Halaman yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, berkat, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 di tahun ajaran 2020-2021. Pembuatan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan baik dan tanpa kendala, karena terdapat berbagai macam sumber pengetahuan yang dapat digunakan, seperti buku pelajaran, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih, terutama kepada yang pertama, Bapak Acep Mahmudin SPD sebagai Kepala Sekolah. Yang kedua, Ibu Eni SPD selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedua orang tua serta keluarga penulis. Yang keempat, teman-teman penulis. Dan yang kelima, semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan kepada semua orang. Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi kemajuan bersama. Berikut ini adalah daftar isi dari karya tulis ilmiah yang telah dibuat. Halaman pertama berisi halaman judul, halaman kedua berisi kata pengantar, halaman ketiga berisi daftar isi. Kemudian di bab pertama, yaitu bab pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian.
Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu bab pembahasan, terdiri dari bagian yang pertama tentang pengertian pergaulan bebas, bagian yang kedua berisi tentang penyebab maraknya pergaulan bebas remaja, dan yang bagian ketiga yaitu berisi tentang dampak dari pergaulan bebas. Kemudian bab terakhir yaitu bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu bab pendahuluan. Bagian 1.1 yaitu bagian latar belakang. Remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan, dan kegiatannya yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, remaja tersebut harus mendapatkan perhatian khusus, baik oleh diri sendiri, orang tua, dan juga masyarakat di sekitarnya. Banyak kita bisa melihat di media massa maupun di media elektronik adanya remaja yang berprestasi, juga ada remaja yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pada karya tulis ilmiah ini, penulis akan mencoba membahas tentang cara mengatasi pergaulan bebas terhadap remaja. Kemudian bagian 1.2 adalah bagian rumusan masalah. Bagian rumusan masalah ini terdiri dari yang pertama, apa pengertian dari pergaulan bebas, yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada remaja, dan yang ketiga, apa dampak dari pergaulan bebas. Selanjutnya di bagian 1.3 adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka dapat ditentukan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari pergaulan bebas. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak dari pergaulan bebas. Pada bagian 1.4, yaitu bagian manfaat penulisan. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini adalah yang pertama, siswa dapat memperbaiki kepribadiannya masing-masing. Yang kedua, siswa dapat lebih menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, seperti pergaulan bebas. Yang ketiga, siswa dapat terhindar dari dampak dan bahaya dari pergaulan bebas. Yang keempat, orang tua dapat lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Yang kelima, orang tua dapat memberikan upaya atau tindakan-tindakan preventif agar anaknya terhindar dari pergaulan bebas. Dan yang keenam, orang tua akan menindak tegas anaknya apabila anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian kita akan lanjut ke bab yang kedua yaitu berisi pembahasan masalah. Poin 2.1 yaitu pengertian pergaulan bebas. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bebas berarti tidak terikat atau terbatas oleh aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok yang bergaul bebas tanpa adanya batasan dan tanpa menuruti norma serta peraturan yang ada. Selama ini pergaulan bebas lebih sering dimaknai sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban, rasa malu, peraturan, serta norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas merupakan salah satu tindakan yang perlu dihindari karena dapat membahayakan bagi kesehatan baik secara mental maupun secara fisik. Pada umumnya, seseorang terjebak dalam pergaulan bebas karena kesalahan dalam memilih lingkungan pertemanan. Selain itu, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga serta rasa penasaran karena kontrol diri yang masih belum stabil juga bisa menjadi faktor pendorong pergaulan bebas. Selanjutnya di poin 2.2 kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pergaulan bebas remaja. Pergaulan bebas ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau dari dalam diri remaja, faktor keluarga, hingga faktor lingkungan yang tidak mendukung. Berikut ini adalah beberapa penyebab pergaulan bebas pada remaja. Yang pertama, kondisi mental anak yang relatif labil sehingga mempengaruhi cara mereka bersikap atau berperilaku di lingkungan sekitarnya dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran kaum remaja mengenai dampak buruk dari pergaulan bebas.
sehingga mereka mudah terjerumus di dalamnya tanpa dipikir panjang. Yang ketiga, tingkat pendidikan di lingkungan keluarga yang relatif rendah sehingga kurang memberikan bekal pemahaman berbagai dampak dari pergaulan bebas. Yang keempat, kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti broken home atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat disaksikan anak dalam kesehariannya. Yang kelima, kondisi ekonomi keluarga yang buruk atau faktor kemiskinan sehingga mendorong anak untuk putus sekolah karena orang tua tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Yang keenam, kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan anak bertingkah tidak terkendali dan sesuai keinginan mereka. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti lingkungan yang banyak ditemui orang-orang yang sering minum minuman keras, berjudi, prostitusi, dan berbagai hal buruk lainnya. Yang kedelapan, penyalahgunaan internet secara luas dan secara bebas, yaitu digunakan untuk mengakses konten dewasa atau konten pornografi. Hal ini bisa mendorong keingintahuan anak untuk mencoba hal-hal tersebut. Kemudian di poin 2.3 ini kita akan membahas tentang dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik dengan cara bergaul yang bebas tanpa mengindahkan, baik dari segi nilai-nilai agama, norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta dari segi medis dan segi kesehatan. Oleh karena itu, pasti ada dampak buruk dari pergaulan bebas. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk dari pergaulan bebas. Yang pertama, remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Yang kedua, remaja yang mencoba konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang sehingga bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, sehingga para remaja yang terjerumus dapat melakukan tindakan-tindakan di luar nalar seperti perampokan, pencurian, pembegalan, hingga pembunuhan. Kemudian dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agamanya mereka masing-masing bisa mendapatkan dosa yang berat. Kemudian yang terakhir, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang mempunyai tidak cukup rasa percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Bab yang terakhir yaitu bab 3 atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pergaulan bebas adalah suatu kegiatan yang kurang baik dan bertentangan dengan nilai moral yang ada di masyarakat. Banyak remaja telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dampak buruk bagi mereka yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas pun sangat banyak. Oleh karena itu, para remaja lainnya harus selalu berhati-hati agar tidak terjerumus dan terjerembab dalam pergaulan bebas. Kemudian, saran untuk para remaja lainnya adalah perlu kiranya remaja melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan positif, baik di sekolah seperti OSIS, pramuka, ekskul, ataupun di lingkungan seperti kegiatan Karang Taruna, remaja masjid, ataupun kegiatan lainnya, yang tentunya harus mendapat dorongan dan doa restu dari orang tua. Kemudian ada daftar pustaka yang merupakan sumber materi dari karya ilmiah ini. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.